Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Engkau telah melawat kami, melawat hati kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami setiap hari lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah roti hidup yang mengenyangkan roh dan jiwa kami. Sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal jalan-jalan-Mu. Dan semakin dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dan membuat kami cerdas, menjadikan kami bijaksana. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai meriah untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Ada sukacita? Sekali lagi beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Levina. Oke, hari ini firman Tuhan tentang iman dan kasih setia. Kita buka di dalam Mazmur 100 ayat 5. Di situ saya tulis 105 ya, harusnya 100 ya. Kelebihan angka di PowerPoint-nya. Mazmur 100 ayat yang kelima, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya turun-temurun. Saudara, kita percaya Allah kita setia? Amin. Kesetiaan Allah itu telah Dia buktikan. Saudara, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena Dia mau tunjukin semua yang Dia firmankan itu benar. Kalau Dia katakan Dia itu kasih, saudara tidak akan pernah tahu sebelum Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Kalau dikatakan Yesus itu adalah di dalam dirinya tidak ada dusta, saudara tidak akan pernah tahu kalau Dia tidak pernah menjadi manusia. Saudara bisa melihat bahwa memang Dia tidak ada dusta. Patut dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang rendah hati. Saudara tidak akan pernah tahu sebelum Dia menjadi manusia. Makanya waktu Yesus menjadi manusia, seluruh firman Tuhan Dia lakukan untuk membuktikan firman-Nya itu ya dan amin. Makanya Alkitab kita tidak hanya berbicara tentang aturan, tapi bicara tentang cara hidup, cara berbicara. Di firman Tuhan mengajar kita bagaimana hidup di dalam hikmat. Firman Tuhan ini penuh dengan pengetahuan. Firman Tuhan di sini juga berbicara tentang sejarah, kemudian perjalanan bangsa Israel, tapi juga bicara tentang nubuatan-nubuatan. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan 6.000 tahun yang lalu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hari itu juga Tuhan berfirman bahwa akan lahir seorang anak dari seorang perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan apakah itu digenapi? Semua digenapi. Makanya sampai janjinya itu mengatakan bahwa nanti Mesias harus dilahirkan oleh seorang anak muda, seorang perawan. Dia harus keturunan Daud, dia harus lahirnya di Bethlehem. Dia nanti matinya akan dipaku kaki dan tangannya. Dia akan mengalami aniaya, dia ditolak banyak orang. Semuanya itu tertulis supaya saudara melihat bahwa semuanya itu terjadi menunjukkan kesetiaan Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus itu menebus dosa untuk seluruh dunia atau hanya sebagian orang? Seluruh dunia. Kalau Yesus sudah disalib, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membayar lunas hutang dosa, maka seluruh dunia, seluruh manusia itu sudah dibebaskan belum? Sudah. Karena sudah dibayar Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia setia akan firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberi kita hak untuk memilih. Tanda orang yang sudah dibebaskan itu dia merdeka. Tanda orang merdeka, dia punya hak untuk memilih. Dia bisa memilih. Orang yang dalam tawanan tidak bisa memilih. Makanya
Orang yang ada di dalam tawanan dosa, dia tidak bisa memilih untuk berbuat benar. Dia dibutakan, makanya perlu pembebasan. Waktu Tuhan sudah membayar lunas semua hutang dosa, sehingga semua manusia, kalau diistilahkan mereka dirantai, itu semua sudah dilepaskan. Tanda orang dibebaskan, dia merdeka, sehingga dia punya pilihan. Tuhan itu tidak membebaskan orang manusia dari dosa, lalu menawannya menjadi tawanan kebenaran, tidak. Karena Tuhan mengembalikan manusia yang ditawan menjadi merdeka. Waktu dia merdeka, dia punya pilihan. Apakah dia mau menjadikan Yesus Tuhan atas hidupnya atau tidak. Makanya di dalam Tuhan, Tuhan itu menghormati hak pilih manusia. Makanya Alkitab berkata bahwa aku mengetok, kalau ada yang membuka pintu, maka aku akan masuk. Karena Tuhan itu raja. Raja itu penuh wibawa, gentle. Dia tidak seperti perampok. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia perampok. Tuhan tidak. Segala sesuatu Tuhan memberikan pilihan. Kita ini di dalam hidup itu seperti ada pintu yang besar di hati kita. Yaitu adalah hak untuk memilih. Yang memegang kunci bukan Tuhan, tapi dirimu. Waktu kita ada di dalam tawanan dosa, yang memegang kunci adalah dosa atau iblis. Sehingga manusia ada di dalam tawanan dosa, makanya mereka dikuasai dengan kuasa dosa dan kuasa maut. Tapi waktu dibebaskan oleh Tuhan, maka kunci dikembalikan kepada tangan kita. Makanya kita adalah tuan atas diri sendiri. Waktu belum dimerdekakan, mereka adalah tuan, mereka adalah dosa. Tuan mereka adalah iblis. Tapi waktu Tuhan mati di atas kayu salib, engkau menjadi tuan atas dirimu sendiri. Bagaimana supaya engkau menjadi anak Tuhan? Hanya satu jalannya, menjadikan Yesus tuan atas hidupmu, maka Bapa menjadi Bapamu. Makanya kita yang menyerahkan kunci kepada Tuhan, supaya Tuhan menguasai hidup kita. Mungkin pernah ada yang mendengar, mungkin saya pernah cerita di sini ada seorang anak muda yang mimpi. Di situ ada sebuah zaman perbudakan zaman dulu. Ada sebuah perbudakan, di situ ada seorang wanita yang liar. Dia dijual, budak-budak itu dijual, ada wanita yang liar itu dia itu maki-maki. Lalu ada anak muda, itu kelihatan kalau dia bangsawan kaya. Dia membeli orang ini, waktu beli diludahi sama perempuan ini, ngeludah, cakar, maki-maki sampai semua orang yang jual di situ berkata, kamu ngapain milih orang ini, orang kayak gini rusak kok nggak milih budak-budak yang lain. Tapi dia memilih budak ini. Dia dibawa tali kan, dia bawa, digiring selama perjalanan menuju ke istana seorang pangeran ini. Orang ini marah-marah, dia ludahi, dia maki-maki, dia tendang. Orang itu diam aja. Sampai di depan pintu gerbang kerajaan, dia bilang begini. Dia potong itu talinya, lalu surat bahwa dia sudah membeli perempuan ini, dia robek. Setelah dirobek, dia bilang gini, aku sudah membeli kamu. Tapi sekarang surat lunas, surat bahwa kamu adalah budakku tak robek, kamu sekarang merdeka. Silakan kamu bebas. Terus orang ini langsung melihat bahwa dia ini tuan yang baik. Yang lain menawan, tapi dia kok malah memberi pembebasan. Lalu dia menyembah orang itu dan berkata, Tuhan, kalau boleh aku jadi budakmu. Aku mau jadi hambamu. Karena kalau aku lepas, maka orang-orang itu akan menangkap aku lagi dan menjadikan aku budak mereka. Dan mereka adalah tuan yang jahat.
Saudara, dan akhirnya perempuan ini dibawa Tuhan. Dibawa, orang ini adalah gambaran Yesus. Dia kemudian minta diikat oleh Tuhan. Makanya di Alkitab dikatakan budak-budak Israel pada waktu dibebaskan. Kadang mereka semuanya tidak mau bebas. Mereka mau menjadi budak Israel. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus di sana. Maka tandanya mereka ditindik. Nah saudara, suatu saat ada seseorang juga, saya waktu itu melihat orang-orang yang ditawan oleh Tuhan. Itu kayak dirantai dalam perbudakan sehingga dia tidak bisa melepaskan dirinya. Darah Yesus yang membuat mereka merdeka. Nah, setelah merdeka, sekali lagi, tanda saudara bebas adalah saudara bisa memilih. Tanda saudara merdeka, saudara memilih. Makanya untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi setia, untuk menjadikan Yesus Tuhan, engkau harus mengundang dia. Itu pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Karena Tuhan setia pada firman-Nya, dia tidak akan melanggar firman-Nya. Itulah kenapa dikatakan dia setia. Dan waktu orang dibebaskan dalam Tuhan. Terus orang ini bilang, Tuhan aku mau menjadi tawananmu. Kalau iblis menawan itu diikat. Banyak orang itu matanya pun ditutup dengan kain, makanya nggak bisa lihat kebenaran. Makanya kenapa kita berdoa setiap tawanan-tawanan iblis kita hancurkan. Setiap belenggu yang menutupi mata mereka kita hancurkan, benar? Kenapa kok mereka masih terikat? Karena mereka tidak memilih Tuhan yang baru. Otomatis kalau tidak memilih Tuhan yang baru yaitu Tuhan. Karena mereka selama di dunia, Tuhan dunia ini adalah setan. Alkitab berkata, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Begitu kamu tidak mau menjadi tawanannya Tuhan, tidak mau menjadi anak Tuhan, tidak mau menjadi warga kerajaan Tuhan, maka kamu menjadi warga kerajaan iblis otomatis karena kamu masih di bumi. Nah, waktu orang ini berkata, Tuhan aku mau menjadi tawananmu. Tuhan itu ngikat, tapi ikatannya beda. Talinya itu berbentuk cinta, tapi longgar. Kalau iblis itu mengikat supaya kamu gak bisa bergerak. Dia berusaha kamu binasa supaya kamu tidak mendengar Yesus, nama Yesus supaya binasa. Tapi Tuhan itu talinya longgar. Tangan kita seperti ini, Tuhan ikat longgar. Yang artinya, kamu yang harus memilih untuk tetap ada di situ. Tuhan tidak memaksa kehendaknya. Baru kalau kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Jadikan aku tawanan Roh-Mu. Paksakan kehendak-Mu. Baru Tuhan memaksa. Itu bedanya. Untuk kamu menjadi budaknya Tuhan, itu karena kamu yang harus meminta. Bukan Tuhan yang memperbudak kamu. Makanya kenapa Tuhan melihat Abraham setia? Waktu dia mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan, dia punya pilihan. Dia boleh milih, makanya Tuhan gak berkata, sepersembahkan anakmu hari ini juga di sini. Enggak, di Gunung Muria. Supaya punya kesempatan mikir. Karena ini masalah pilihan. Mau gak kamu mempersembahkan anakmu? Ini berbicara pilihan. Makanya waktu dia dikatakan dia memilih Tuhan, dikatakan dia orang yang punya iman. Dia adalah orang yang setia. Karena ini bukan bicara paksaan. Ada banyak hal. Makanya di dalam Yesus ada 3 level. Iman, pengharapan, kasih. Iman itu saudara mempercayai Tuhan karena ada firman janji. Oh, aku percaya Yesus karena di dalam Yesus ada keselamatan. Benar? Saudara di sini karena saudara percaya saudara diselamatkan oleh Yesus. Benar? Karena saudara percaya firman-Nya. Kemudian di level berikutnya adalah pengharapan. Saudara bersabar untuk jawaban Tuhan. Saudara bersabar bahwa keluargamu diselamatkan karena saudara berpengharapan. Tapi pengharapanmu karena saudara berdiri atas firman. Karena ada janji yang saudara pegang. Makanya Alkitab berkata janji Tuhan itu seperti sauh. Sehingga saudara bisa berharap. Tapi yang ketiga level kasih. Tidak ada janji di situ.
Tuhan gak ngomong, persembahkan anakmu. Percayalah, nanti tak ganti sama domba. Nanti tak ganti sama kambing. Aku cuma muji kamu. Enggak, Tuhan tidak berjanji apa-apa. Berikan anakmu, persembahkan di Gunung Moria. Titik. Karena ini bicara kasih. Makanya waktu kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, waktu engkau memilih setia, itu pilihan. Makanya Tuhan memberi kita hak pilih, supaya waktu kita mencintai Tuhan, itu bukan karena Tuhan membuat kamu cinta, tapi karena engkau memang memilih untuk mencintai Tuhan. Tuhan merasa dicintai, justru karena saudara memilih untuk mencintai dia, bukan karena dipaksa oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau menipu dirinya sendiri. Itulah setia. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesus itu kesetiaan di dalam bahasa Yunani dan Ibraninya itu artinya bisa dipercaya. Artinya dia imannya teguh. Artinya juga bisa diandalkan. Jadi Tuhan itu punya karakter yang setia. Makanya semua Tuhan itu sudah nubuatin. Sehingga saudara bisa lihat kayak sekarang. Tuhan itu sudah janji. Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Apapun yang terjadi, Kanaan adalah tanah mereka dan sebagainya digenapi. Nah, dari situ kita melihat bahwa Tuhan itu setia karena bisa dipercaya. Makanya Tuhan memberikan nubuatan sehingga waktu itu digenapi. Saudara bisa lihat, ternyata semua janjinya digenapi. Kita baca di dalam Amsal 19 ayat 22. Kita baca sama-sama. Amsal 19 ayat 22. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Karena kalau dia setia dalam pernikahan, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam pelayanan, setia di dalam mengiring Tuhan, dia bisa dipercaya. Daud itu banyak kelemahan, tapi Tuhan bisa mempercayai dia. Karena dia setia. Dia berani kehilangan apapun, saudara, gini ya. Kenapa sih Daud itu pemenang? Karena dia tidak takut kehilangan apapun. Dia tidak takut kehilangan nyawa, dia tidak takut kehilangan reputasi, dia tidak takut kehilangan kerajaan, dia tidak takut kehilangan nama baik. Yang dia takutkan hanya kehilangan perkenanannya Tuhan. Makanya dia nggak pernah takut mau dihina, mau diolok-olok. Dia itu nggak marah karena diolok-olok. Dia tidak marah untuk hal-hal yang ecek-ecek. Karena bagi dia, yang dia takut hilangannya Tuhan. Makanya Tuhan mendapati dia itu setia. Orang yang setia itu sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan setia, dia setia. Makanya kenapa Abraham itu menjadi sahabatnya? Saudara bisa berteman dengan banyak orang. Tapi untuk jadi sahabat selalu yang sefrekuensi dengan saudara, benar? Makanya orang yang suka mancing, bersahabatnya dengan orang-orang yang suka mancing. Di Amerika ada grup. Kalau di Facebook sudah tahu, ada grup ibu-ibu yang suka foto. Selalu upload satu grup itu kalau nggak salah 6 atau 7 orang. Pakai pakaian SMA semua. Itu, wah lucu-lucu. Besoknya foto lagi, pakai kebaya sama jari. Besoknya lagi di spa, foto bareng. Kok bisa kompak sama-sama doyan foto? Yang nggak suka foto, nggak berada di situ, minggir. Tereliminasi dengan sendirinya, betul? Ada ibu-ibu grup yang bawa stroller karena semua punya bayi. Yang nggak punya bayi nggak betah di situ. Semua bawa stroller, foto-foto bawa stroller semuanya. Punya grup. Tuhan kenapa nyambung dengan Abraham? Sefrekuensi. Abraham tahu arti kehilangan anak. Bapak tahu arti kehilangan anak sulung. Sehingga sefrekuensi. Kalau kamu setia, maka Tuhan itu bisa nyambung dengan hidup kita. Tuhan mengasihi semua orang sama. Semua orang dikasih. Tapi yang spesial itu ada.
Yang jadi sahabat itu ada. Orang-orang yang sefrekuensi dengan Tuhan. Karena Tuhan adil. Nah, kita mulai lihat. Kesetiaan itu jangan berpikir nggak ada upahnya. Karena setialah Abraham, Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. Bukan dengan orang lain. Kenapa Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham? Karena Abraham bisa dipercaya. Karena setia, dia pun percaya Tuhan. Dia bisa dipercayai Tuhan. Makanya Tuhan mengikat perjanjiannya dengan dia, bukan dengan orang lain. Makanya banyak bangsa yang berkata, kenapa bangsa Israel yang menjadi umat pilihan? Enggak mungkin mereka tuh ngaku-ngaku sendiri, bukankah Tuhan mengasihi semua orang? Ya, tapi tetap ada yang spesial, karena Tuhan adil. Makanya Alkitab berkata, siapa yang menghormati Tuhan, ku hormati. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dihormati Tuhan. Ada level-levelnya. Karena Tuhan berkata, seperti apa yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Semua adalah pilihan karena Tuhan itu adil. Makanya kemudian Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat 16 berkata begini. Ayat 18. Saya baca aja ya. Ada di... Oh itu sudah ada ya. 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batu. Oh ini bukan ini. Sorry. Ini yang Nuh. Yang Kejadian 17 ayat 7. Kita lompat, itu tadi tentang Nuh. Kejadian 17 ayat 7. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, kesetiaan itu sangat mahal di mata Tuhan. Karena kesetiaan itu pilihan. Engkau yang memilih untuk setia. Engkau yang memilih untuk tetap berjalan dengan Yesus. Sama dengan Yusuf. Yusuf itu waktu di rumah Potifar digodain sama tante Potifar, dikatakan setiap hari digodain. Saudara, dia itu budak zaman dulu itu lebih rendah levelnya daripada binatang. Kalau tuannya berkata dia harus mati, dibunuh atau dikubur hidup-hidup dengan tuannya, harus dikubur hidup-hidup karena dia tidak punya hak atas hidupnya. Kalau diajak tidur seorang istri bangsawan, sebenarnya itu kehormatan. Tapi Yusuf setia kepada Allahnya dan setia kepada tuannya. Kalau saudara baca, dia berkata, masakan Potifar itu sudah mempercaya aku semuanya. Semuanya itu ada di bawah kuasaku. Yang tidak diberikan hak atas kuasaku itu cuma kamu. Masakan aku harus berdosa kepada Tuhan? Kenapa saudara? Kenapa sih Yusuf itu sampai setia? Karena Yusuf itu tahu, modal dia keluar dari perbudakan cuma Tuhan. Untuk Tuhan menolong dia kalau dia berdiri atas kebenaran. Makanya di dalam kitab Yesaya, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan 2. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, yang membuat dia tetap memegang teguh kebenaran karena harapan satu-satunya keluar dari perbudakan hanya Tuhan. Makanya dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan itu mudah untuk mengangkat seseorang. Saudara, kapan hari saya tadi pagi kesaksian. Saya punya teman namanya Deborah, sama dengan saya. Tapi dia dipanggil Debbie, saya dipanggil Deborah. Dia sudah meninggal waktu pelayanan. Waktu dia pelayanan ke desa-desa, ke pelosok.
untuk doa, untuk melayani orang-orang di desa, pulangnya kecelakaan. Dia meninggal, dia dengan tim. Timnya nggak ada, yang lain nggak ada yang meninggal, cuma dia luka parah dan meninggal. Dia ini orang yang takut akan Tuhan, saya kenal dia. Dulu kalau dia main tamborin, itu orang dilawat Tuhan, hanya main tamborin. Karena dia seorang pendoa, dia setia kepada Tuhan. Tapi waktu kecelakaan, orang yang nggak kenal dia semuanya ngomong, ini pasti kena kutuk, dia pasti berdosa. Yang lain nggak ada yang mati, cuma dia yang mati. Semua ngomongin dia. Siapa yang bela? Tuhan itu bisa membela. Orang yang berdiri atas kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan dia. Suatu saat ada seseorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, waktu itu dia datang. Sehari sebelum dia meninggal, saya ini seumur-umur gak pernah punya mimpi. Gak dikasih karunia mimpi, penglihatan gak pernah. Tapi malam itu saya mendapatkan mimpi. Debbie ini berlutut di hadapan Tuhan membawa bunga. Dan Tuhan itu kemudian ambil bunganya. Dan orang itu dengan pakaian tamborin. Dia bilang, Debbie ini memakai pakaian tamborin di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan mahkota dan Tuhan katakan, bagus anakku, kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Dan dia katakan, aku tidak tahu kalau besoknya dia meninggal. Waktu dia kesaksian itu, orang-orang yang menuduh dia semuanya diam. Kenapa? Saudara, Tuhan kalau mengatakan aku yang membela, dia benar-benar membela. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan takut. Makanya Yusuf tahu persis yang bisa membela aku cuma Tuhan. Sekalipun Potifar tidak akan percaya bahwa dia bukan memperkosa. Tapi istrinya yang godain. Gak perlu. Kalau dia ngomong istrimu yang godain ya tambah ditamparin dia. Mendingan diem. Masuk penjara. Dan dia tahu jalan yang bisa ngeluarin dia hanya Tuhan. Makanya yang memotivasi dia untuk tetap berbuat benar. Karena dia tahu pertolongannya hanya di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya kenapa kita harus memilih karakter ini. Setia. Lakukan bagianmu setia. Gak usah takut yang hal-hal yang lain tidak perlu dipikirin. Yang kita tidak bisa lakukan itu bagian Tuhan. Makanya sekali lagi kayak tadi saya katakan Nuh tadi yang ayatnya sempat muncul. Nuh itu pada zamannya waktu Tuhan mau musnahkan dunia ini dengan air bah. Kalau saudara baca di Alkitab. Yang didapati Tuhan orang benar cuma Nuh. Saudara Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara bergaul. Daud itu dia dikerumuni 400 orang dursila. Orang yang dikejar-kejar utang. Orang-orang yang stres. Apakah Daud jadi stres? Enggak. Orang Kristen bergaul dengan 5 orang dursila. Jadi dursila. Kenapa? Karena Daud tidak bergaul. Tapi memimpin. Saudara, di lingkungan orang rusak, jangan bergaul, tapi memimpin. Maka saudara tidak rusak, saudara yang akan mempengaruhi mereka untuk naik, bukan saudara yang turun. Demikian juga dengan Nuh, didapati cuma dia orang benar. Keluarganya diselamatkan karena Tuhan melihat Nuh. Dan Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh. Nanti, aku mengikat perjanjian dengan kamu hari ini, bahwa nanti keluargamu, kamu, istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu akan masuk bahtera. Dan perjanjiannya yang kedua, aku mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa aku tidak akan lagi mendatangkan air bah. Maka ikatan perjanjianku tak kasih tanda sebuah busur, yaitu pelangi. Kenapa Tuhan mengikat perjanjiannya tidak dengan orang lain? Kenapa Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham? Sehingga yang lahir keturunan yang menjadi umatnya itu orang Israel. Karena ada Abraham yang sudah bayar harganya. Demikian juga dengan hidup kita. Makanya ikut Yesus. Kalau kita tahu prinsip-prinsipnya, saudara menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara menjadi orang yang bijak. Saudara tahu bagaimana memilih. Makanya orang Kristen setelah terima Yesus, dia merdeka. Lalu diajar Tuhan memilih. Menjadikan Yesus Tuhan atau kamu Tuhan atas dirimu sendiri.
Kamu mau bertumbuh, itu pilihan. Kamu mau takut akan Tuhan, pilihan. Engkau mau setia, itu pilihan. Tapi kalau kamu memilih setia, maka roh Tuhan akan menguasai kamu. Sehingga kamu benar-benar dapat menjalankan apa yang kamu butuhkan. Karena Tuhan lebih pengen kamu setia. Tuhan menanti kamu seperti anak hilang kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan sisanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan pernah takut di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Semua Abraham, mau Musa, mau semuanya, mereka punya kemalangan. Tetapi karena mereka setia, kemalangan itu membuat mereka melihat mujizat. Coba salam kanan kiri, jangan takut untuk setia karena Tuhan kita setia. Saya undang tim praise and worship. Amin. Sorry ya, jatuh. Dia nggak mau saya minum berarti. Jatuh terus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada Allah seperti Allah kita yang datang ke bumi sebagai tiang awan, tiang api hanya untuk menunjukkan bahwa dia setia pada janjinya, bahwa dia menyertai Israel. Demikian juga dengan kita, roh Allah tinggal di dalam kita karena dia setia. Itu sebabnya jangan pernah takut bahwa Tuhan tidak menepati janjinya, karena Tuhan pasti menepati janjinya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh
Engkau sangat setia. Waktu Engkau menebus kami dari kuasa dosa, Engkau mengembalikan hak-hak kami. Dan Engkau memberikan kami pilihan betapa Engkau sangat rendah hati. Engkau setia dengan firman-Mu yang berkata bahwa kami diberikan hak untuk memilih. Tapi hari ini Tuhan, ambil kunci kehidupan kami. Jadikan kami tawanan Roh-Mu. Karena kami sering memilih yang tidak benar. Kami sering memilih yang salah. Tapi hari ini Engkau setia. Tolong kami untuk tetap setia sampai akhir. Jadikan kami tawanan Roh-Mu. Jangan biarkan kami lepas dari ikatan kasih-Mu. Karena kami mau dipimpin sampai garis akhir. Biarlah karakter yang setia ada di dalam hati kami. Sehingga Tuhan Kau bisa mempercayai kami untuk banyak hal. Engkau dapat mempercayakan jiwa-jiwa kepada kami. Engkau mempercayakan keluarga kami kepadamu kami. Karena Engkau bisa mempercayai orang yang setia. Pada saat ini Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami setiap hari semakin diperbarui. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang setia, bisa dipercaya. Kami menjadi orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan. Sehingga Engkau bangga memiliki anak-anak seperti kami. Karena seperti Bapa, demikianlah anaknya. Yaitu kami seperti Allah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali.